Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kita akan lanjutkan kembali pelajaran bahasa Arab kita, masih menggunakan buku bahasa Arab kelas 5 untuk Madrasah Ibtidaiyah. Sekarang masuk ke Ad-Darsu Rawabi'u, pelajaran yang keempat. Nah, ini tema yang akan kita bahas yaitu tentang figur fatil istiqbali wa ghurfatil mudzakarati. Jadi tentang ruang tamu dan ruang belajar. Nah, di sini kita langsung aja ke halaman 38. Di sini ada seperti biasa ya, kita masuk ke yang alif, unzur, wastami' wa'id ya. Perhatikan, dengarkan dan ulangi. Nah, di sini ada percakapan ya antara Ali dan Sulaiman. Kita baca. Berkata Ali, "Hadza baitun kabirun wa jamilun." Ini rumah yang besar dan indah. "Hal hadza baituka ya Sulaimanu?" Apakah ini rumahmu, wahai Sulaiman? Wa madza fihi, dan apa yang ada di dalamnya? Kemudian Sulaiman menjawab, "Na'am, iya, hadza baiti, iya ini rumahku. Fihi ghurafun katsiratun." Jadi di dalam rumah terdapat ruangan-ruangan yang banyak. Kemudian ghurfatul istiqbali wa ghurfatun naumi wa ghurfatul mudzakarati wal hammamu wal matbahu. Jadi di dalamnya di sini ada ghurfatul istiqbal, jadi ada ruang tamu, kemudian ghurfatun naum, ruang tidur, ghurfatul mudzakarati, ruang belajar, wal hammamu, kamar mandi, wal matbahu, dapur, dan dapur di sini. Kemudian Ali bertanya, "Madza fi ghurfatil istiqbali?" Apa yang ada di ruang tamu? Kemudian Sulaiman menjawab, "Fi ghurfatil istiqbali arikatun wa mindolatun." Ya. Jadi di ruang tamu ada sofa dan meja. Kemudian alal mindodati zahriyatun ya. Jadi di atas meja ada vas bunga. Wa fauqal mindodati misbahun, dan di atas, maksudnya di atas meja ada lampu. Kemudian Ali bertanya, "Wa madza fi ghurfatin naumi?" Dan apa yang ada di ruang tidur? Sulaiman menjawab, "Fi ghurfatin naumi sarirun." Yang ada di ruang tidur ada ranjang. Kemudian Ali bertanya lagi, "Wa madza fi ghurfatil mudzakarati?" Dan apa yang ada di ruang belajar? Sulaiman menjawab, "Fiha kursiyun wa maktabun wa rafun." Jadi di dalam tadi ya, ruang belajar terdapat kursi, kemudian meja dan rak. Kemudian alal maktabi qalamun, dan di atas meja ada pena wa daftarun, dan buku catatan, wa fi rafi kutubun wa majallatun, dan di dalam tadi rak terdapat buku-buku dan majalah. Kemudian Ali berkata, "Masya Allah, hadhihi ghurfatun wasi'atun wa nazifatun." Jadi ruangan ini luas dan bersih. Kemudian kita masuk ke halaman berikutnya, nih al-mufradat ya, kosakata. Di sini ada petunjuknya yang ba, unzur, wastami, wa'id ya. Perhatikan, dengarkan dan ulangi. Kita baca dan terjemahkannya. Baitun di sini rumah, ghurfatun ruangan ya, atau kamar juga bisa. Jam'uhu jamaknya ghurafun ya. Kemudian di sana ghurfatul istiqbali, ruang tamu. Kemudian ghurfatun naumi, ruang tidur atau kamar tidur. Ghurfatul mudzakarati, ruang belajar. Hammamun, kamar mandi. Matbahun, dapur. Arikatun, sofa. Mindodatun, meja. Zahriyatun, vas bunga. Misbahun, lampu. Sarirun, ranjang. Kursiyun wa maktabun, berarti sini kursi dan meja. Kemudian rafun, rak. Kemudian daftarun, buku catatan. Kitabun, jamaknya kutubun, buku ya atau kitab. Kemudian majallatun, jamaknya majallatun ya, majalah. Nah, di sini halaman berikutnya, halaman 40, ada tentang sil, sambungkanlah. Nah, di sini ada beberapa gambar ya. Kita sambungkan dengan kata yang di bawahnya. Ada kitabul fikhi, berarti buku atau kitab fikih ya, buku fikih ke sini. Kemudian gambar yang sini kitabul lughatil arabiyah, buku bahasa Arab, berarti ini ke sini. Kemudian
Kitabul Aqidati wal Akhlaqi, buku akidah dan akhlak, sini ke sini. Kemudian yang terakhir Kitabut Tarikhil Islamiyah, tentang sejarah keislaman, berarti ke sini ya. Kemudian di sini hayat narjimu ya. Mari kita menerjemahkan atau mengartikan. Daftarun artinya buku catatan. Kemudian nomor 2 Ghurfatul Istiqbali, ruang tamu. Ghurfatun Naumi, ruang tidur atau kamar tidur. Ghurfatul Mudzakarati, ruang belajar. Arikatun, sofa. Rafun, rak. Kemudian sarirun, ranjang. Kemudian mintodatun, meja. Maktabun, sama ya, meja juga ya, maktabun, meja. Kemudian kutubun, buku-buku. Kemudian lanjut ke yang berikutnya, halaman 42 ya, at-taroqibu ya. Di sini ada susunan-susunan ya. Yaqra walahid at-taraqibal taliyata ya. Jadi baca dan amatilah pola kalimat berikut ini. Nah, bisa dilihat ya di sini. Yang pertama, perhatikan susunan kalimat di bawah ini dan perhatikan pula maknanya. Nah, di sini contoh mubtadaun wa khobarun ya, ada mubtada dan khobar ya. Nah, ini tentang jabatan kata ya. Contoh di sini al-mubtada al-baitu. Nah, ini al-baitu dia mubtada ya. Dia harus ma'rifah. Ini salah satu tanda ma'rifah yaitu dengan menggunakan alif lam ya. Jadi di sini nggak boleh kita mubtadanya baitun, nggak boleh ya. Harus menggunakan harus ma'rifah. Al-baitu, kemudian jamilun, indah. Dan ini khobarnya ya, pelengkap dari si mubtada ini ya. Jadi kalau kita cuman mengucapkan al-baitu, rumah itu, nah itu kan belum komplit ya. Jadi harus dia ada khobarnya pelengkap. Jadi al-baitu jamilun, rumah itu indah. Kemudian di sini polanya al-baitu mudzakkar, khobarnya juga harus mudzakkar ya. Kemudian di sini yang contoh kedua al-ghurfatu wasi'atun. Nah, ini juga sama ya. Al-ghurfatu mubtada, wasi'atun ya khobarnya. Nah, ini bisa diperhatikan ya di sini. Al-ghurfatu dia muannas, khobarnya juga harus muannas ya. Artinya kamar itu luas. Kemudian al-ghurfatu fil baiti. Nah, ini catatan ya. Ruangan itu di dalam rumah. Nah, ini ada tanda ini ya. Ada X-nya nih, ada tanda bintangnya. Jadi pola di atas di sini disebut sebagai nominal jumlah ismiyah, yaitu pola yang terdiri dari mubtada diterangkan dan khobar menerangkan ya sini. Kemudiannya biasanya mubtada juga berada di awal kalimat dan khobar berada setelah mubtada. Namun khobar juga bisa berada di depan yang selanjutnya disebut khobar muqaddam atau khobar yang didahulukan. Begitu juga mubtada bisa di belakang yang disebut dengan mubtada muakhar atau mubtada akhirkan dengan syarat tertentu ya. Jadi kayak gitu. Kemudian kita balik lagi, ada contoh al-ghurfatu fil baiti tadi ya, sama juga al-ghurfatu mubtada fil baiti, mubtada khobar ya. Sini khobarnya. Kemudian contohnya al-mindodatu fi ghurfatil istiqbali ya. Jadi meja di ruangan tamu atau di ruang tamu. Atau al-maktabu fi ghurfatil mudzakarati ya. Jadi meja tulis di ruang belajar. Nah, ini juga bisa polanya tadi ya diakhirkan seperti tadi ya. Ada khobar muqaddam, khobar yang diawalkan, kemudian mubtada muakhar ya. Mubtada yang diakhirkan. Contohnya fil baiti ghurfatun ya. Nah, ini bisa boleh ya polanya kayak gini. Jadi di dalam rumah ada kamar ya. Kemudian fi ghurfatil istiqbali min dodatun. Di ruang tamu ada meja. Atau contoh yang lainnya, fi ghurfatil mudzakarati maktabun. Di ruang belajar ada meja ya. Nah, kayak tadi udah dijelaskan. Kemudian yang kedua, pertanyaan dengan menggunakan kata tanya man atau maza, bandingkan ya. Nah, di sini ada maza penggunaannya. Maza fil baiti, apa yang ada di dalam rumah. Fil baiti ghurfatun ya. Di dalam rumah ada ruangan. Atau maza fi ghurfatil istiqbali, apa yang ada di ruang tamu. Fi ghurfatil istiqbali bin dolatun. Jadi di ruang tamu ada meja. Atau madza fi ghurfatil mudzakarati, apa yang ada di ruang belajar. Fi ghurfatil mudzakarati maktabun. Di ruang belajar ada meja. Nah, ini penggunaan yang man ya. Adapun yang madza. Adapun yang man di sini bisa dilihat man fil baiti, siapa yang ada di dalam rumah. Fil baiti Ahmadu, di dalam rumah ada Ahmad.
Kemudian man fi ghurfatil istiqbali, siapa yang di dalam ruang tamu, fi ghurfatil istiqbali Fatimatu. Jadi di ruang tamu ada Fatimah. Dan contoh yang lain, wa man fi ghurfatil mudzakkarati, siapa yang ada di ruang belajar, fi ghurfatil mudzakkarati ummi. Jadi di ruang belajar ada ibuku. Lanjut lagi nih, yang pertama hawilil at-taraqibal asliyata lil mubtada'i wal khabari ila khabarin muqaddamin wal mubtada'in muakhirin kama fil misal. Jadi ubah mubtada dan khabar berikut ke pola khabar muqaddam atau mubtada muakhir seperti dalam contoh nih, dalam misal ya, misal as-sariru fi ghurfatin naumi. Jadi diubah tadi ya, jadi khabar muqaddam sama mubtada muakhir, fi ghurfatin naumi sarirun. Kemudian sudah contoh al-hammamu fil baiti al-hammamu atau di sini, atau fil baiti hammamun ya, jadi nakiroh ya sini. Kemudian nomor 2 al-kursiyu fi ghurfatil mudzakkarati. Jadi ketika diubah jadi fi ghurfatil mudzakkarati kursiyun. Kemudian yang ketiga al-qalamu alal maktabi, meja di atas, jadi pinaan di atas meja ya, kita ubah ke pola tadi ya, mubtada muakhir, jadi alal maktabi qalamun. Kemudian yang keempat as-sa'atu fauqal maktabi sa'atun. Yang kelima al-majallatu alal mindodati, jadi alal mindodati majallatun, itu ya. Kemudian nomor 2 juga sini hawilil khabara wal muqaddamal wal mubtada muakhara fi tarakibil asliyati lil mubtada'il wa khabari kama fil misal. Jadi ubah pola khabar muqaddam ke mubtada muakhir kepada pola mubtada dan khabar seperti yang contohkan nih. Al-misal fi ghurfatin naumi sarirun, as-sariru fi ghurfatin naumi tadi ya. Jadi baliknya ini ke yang pola seperti biasa mubtadanya dan khabarnya. Contoh yang pertama fi ghurfatil istiqbali arikatun, al-arikatu fil ghurfatil istiqbali. Kemudian nomor 2 fi ghurfatil mudzakkarati daftarun, ad-daftaru fi ghurfatil mudzakkarati. Kemudian nomor 3 alal mindodati zahriyatun, al-zahriyatu alal mindodati. Kemudian nomor 4 fi ghurfatin naumi khizanatun, al-khizanatu fi ghurfatin naumi. Yang kelima fauqal mindodati misbahun. Jadi sini al-misbahu fauqal mindodati ya, itu kayak gitu ya contohnya. Kemudian yang ini lewat nih al-istima'nya, dilewat aja. Kita masuk ke al-qiraatunya aja di sini, qiraah bacaan ya. Kita baca aja di sini langsung hadza baiti, ini rumahku. Al-baitu jamilun wa nazifun, rumah itu indah dan bersih. Fil baiti ghurafun kasiratun, jadi di dalam ruangan itu, di dalam rumah itu dapat ruangan yang banyak. Minha ghurfatul istiqbali wa ghurfatun naumi wa ghurfatul mudzakkarati wal hammamu wal matbahu. Jadi minha, jadi dalamnya ya, di dalam tadi ruangan-ruangan tersebut terdapat ghurfatul istiqbali, jadi ruang tamu, kemudian ruang tidur, ruang belajar, kemudian kamar mandi dan dapur. Ungzur, lihatlah atau perhatikanlah. Nahnu fi ghurfatil istiqbali, kami di ruang tamu. Hunaka arikatun wa mindodatun, di sana ada sofa dan meja. Al mindodati zahriyatun, jadi di atas meja ada vas bunga. Wa fauqal mindodati misbahun, dan di atas meja terdapat lampu. Tilka ghurfatun naumi, itu ruang tidur atau kamar tidur. Fiha sarirun wa khizanatun, fiha di dalam kamar tidur terdapat ranjang dan juga lemari. Wa tilka ghurfatul mudzakkarati, dan itu ruang belajar. Fiha kursiyun wa maktabun wa raffun, jadi dalam tadi ya, ruang belajar di dalamnya ada kursi, kemudian meja dan rak. Ungzur, perhatikanlah. Alal maktabi qalamun wa kitabul lughatil arabiyyati, jadi di atas meja itu terdapat pena dan buku bahasa Arab.
Masya Allah. Hadhihi ghurfatu wasi'atun wa nazifatun. Nah, ini adalah ruang yang luas dan juga bersih. Kemudian sohih di sini ya, berikutnya latihannya sohih. Ini menggunakan sod, am, khoto dengan ho ya di sini. Benar atau salah ya. Jadi, nah ini sohih, am, khoto, ikro, an-naso, as-sabiqo, summa ajib, bina'am. Ida sohih, ida kanat jumlatu sohihatan, au ajib bila ida kanat al-jumlatu khotoan, summa sohih al-khoto'a ya. Dibaca teks di atas tadi udah ya, kita kemudian beri tanda checklist pada kalimat yang benar, tanda silang pada yang salah. Contohnya nih figur fatil istiqbali ariqatun wa mindodatun sohih ini. Ada sofa, jadi di ruang tamu ada sofa dan meja. Kemudian yang nomor 2, figur fatil muzakkarati kursiyun wa khizanatun. Nah ini ya salah ya, nggak ada khizanatun, yang ada di sini kursiyun wa maktabun, awa rofun juga ya. Kemudian yang ketiga as-sariru fi ghurfati naumi. Benar ya ini. Fil baiti hammamun wal matbahu. Ya, sahih ya benar. Fil hammami zahriyatun. Di dalam kamar mandi ada vas bunga, salah ya. Kemudian lanjut di sini ke halaman berikutnya, al-kalam, tentang al-kalam di sini. Tabadali su'al wal jawab ma'a zamilika. Nah, ininya jadi saling berganti jawab tanya jawab dengan teman ya. Al-misal di sini ada contoh baitun dan ghurfatun ya. Al-misal contoh madza fil baiti, apa yang ada di dalam rumah, fil baiti ghurfatun. Nah itu ya. Kemudian kita ikuti contoh seperti yang tadi contohkan. Di sini ada gambar ghurfatul mudzakkarati sama maktabun ya. Madza fi ghurfatil mudzakkarati, fi ghurfatil mudzakkarati maktabun. Kemudian contoh yang ini, madza fi ghurfatil istiqbali, fi ghurfatil istiqbali min dodatin. Kemudian madza fi ghurfatin naumi, fi ghurfatin naumi sarirun. Kemudian yang berikutnya, madza fi ghurfatil istiqbali, fi ghurfatil istiqbali arikatun. Nah itu ya. Kemudian ajir hiwaro ma'a zamilika was'alhu an umuril atiyati. Mari lakukan dialog dengan teman dan tanyalah hal-hal berikut. Aina baituka, baiti qaribun minal madrasati. Misalnya jawabannya itu ya. Mada fi baitika, apa yang ada dalam rumahku? Fi baiti ghurfatul mudzakkarati wa ghurfatul istiqbali wal matbahu wal hammamu wa ghurfatun naumi. Kemudian nomor 3, mada fi ghurfatil istiqbali, fi ghurfatil istiqbali kursiyun wa maktabun wa rafun. Kemudian yang keempat, mada fi ghurfatin naumi, fi ghurfatin naumi sarirun. Mada fi ghurfatil mudzakarati, fi ghurfatil mudzakarati kursiyun wa maktabun. Aina sariru, as-sariru fi ghurfatin naumi. Kemudian yang berikutnya yang ke-7, aina zahriyatu, az-zahriyatu alal minbodati. Kemudian ainal mitbahu, ainal matbahu, di mana dapur, al matbahu wa ra'a ghurfati. Ke-9, hal fi ghurfatil istiqbali rafun. Na'am, fi ghurfatil istiqbali rafun. Al-rafu fi ghurfatil mudzakarati. La. Ya fi la wa fi ghurfatil istiqbali. Misalnya ya, contoh-contohnya ya, bebas ya ini. Kemudian Alkitabah nih, tentang menulis ya. Unzur ila surati awalan summa ajib summa arsim khotoan wa hawil al hurufal kalimati wifqan li surati fi syakli. Jadi lihat gambar lalu lingkari huruf-huruf kata sesuai dengan tabel ya. Di sini ada ini daftarun ya, daftarun berarti di sini udah, berarti ini rumah nih baitun. Nah ini ke sini ya, baitun. Bisa dilihat di bawahnya ini baitun, kemudian
ada ini min rodatun nih, min rodatun mana nih? Min rodatun, nah ini kursiyun juga, berarti kita lihat cari yang kursiyun yang ada hurufnya. Kur mana nih? Arikatun ya, bukan kursiyun ya. Arikatun. Sini berarti arikatun ya, ini kesini ya, yang paling atas. Kemudian buku-buku kutubun ya. Kutubun ini kesini nih. Kemudian lemari khizanatun. Ada nggak nih di sini khizanatun atau rofun ya di sini? Karena nggak ada huruf ho di sini. Berarti rofun nih. Kemudian lanjut di sini tulis kalimat sesuai gambar. Di sini ada contoh. Hadihi min dodatun, berarti ini gambarnya ya. Kemudian alal min dodati kitabul fikhi. Kemudian di sini kita buat lagi ya. Berarti hada maktabun atau hadihi min dodatun. Jadi alal min dodati zahriyatun ya. Kemudian sini ada gambar meja dan kursi, berarti hada, misalnya hada maktabun, jadi amamal maktabi kursiyun misalnya ya. Kemudian sini ada lampu, kemudian sama meja ya atau kursi. Jadi hada maktabun atau hada misbahun, al misbahu alal maktabi atau alal kursi ya. Kemudian di sini ada gambar rumah ya. Hada baiti fi baiti ghurafun kasiratun hiya ghurfatun naumi wa ghurfatul julusi atau ghurfatul istiqbali ghurfatul mudzakarati hammamun matbahun. Kemudian sini ada urutkan ya, lanjut ke yang jim, rotibil kalimata litusbiha jumlatan. Urutkan kata berikut agar menjadi sebuah jumlah. Nah, ini kita buat ya. Jadi madza fi ghurfati naumi fi ghurfatun naumi. Di sini berarti madza fil baiti fihi ghurfatun naumi ya jawabannya. Kemudian yang kedua, hadza baiti fihi ghurafun. Kemudian yang tiga, fi ghurfatil istiqbali zahriyatun. Kemudian yang keempat, aina ghurfatul mudzakarati atau ainal kitabu wal kutubu atau contoh yang lain sini ainal ghurfatul mudzakarati atau ainal kutubu wal kitabu hiya fi ghurfatil mudzakarati misalnya ya. Kemudian fi ghurfatil naumi khizanatun. Yang berikutnya di sini ungkapkan pikiranmu hadza baiti fi baiti ghurafun katsiratun. Minha tadi ya ghurfatul istiqbali wa ghurfatu mudzakarati wal hammamu wal matbahu wa fi ghurfatil istiqbali arikatun wa fi ghurfatin naumi sarirun wa rafun wa fi ghurfatil mudzakarati kursiyun wa maktabun. Nah, nanti beres ya pelajaran kita yang keempat. Insyaallah nanti lanjut lagi pelajaran kelima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.